Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita masuk dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu ketika firman Tuhan akan kami bacakan dan kami akan mendengarkan penguraiannya. Mari Roh Kudus buka hati dan pikiran kami, agar kami bukan hanya mengerti, tetapi apa yang kami mengerti mengubah kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengar. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua dari surat 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 14, dilanjutkan pasal 5 ayat 6 sampai 11. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Ayat 6, karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil akan dilakukan dari Yohanes pasal 17 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan
dan berjuang untuk melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara, suatu kali saya berjumpa dengan seorang rekan yang mengeluhkan tentang kondisi kesehatannya. Ia mengeluhkan tentang berat badannya yang menurutnya tidak ideal. Ia mengeluhkan tentang hasil laboratoriumnya yang menurutnya buruk. Dan ia berkata kepada saya tahu Pak WP apa yang harus saya lakukan kok. Saya harus mengendalikan makan saya harus cukup istirahat, saya harus berolahraga. Saya tahu apa yang harus saya lakukan dan saya bertekad untuk melakukannya. Sebuah awal yang baik bukan saudara-saudara? Ia tahu apa yang harus ia lakukan dan dia bertekad untuk melakukannya. Kurang lebih 1 tahun kemudian saya kembali berjumpa dengan orang yang sama. Saya kaget karena menurut saya berat badannya justru malah bertambah. Dan saya jadi ingin tahu bagaimana dengan kondisi kesehatannya yang lain. Maka saya bertanya kepadanya, gimana kabarnya? Mohon maaf ya kalau saya nggak salah mengamati, sekarang berat badanmu justru kelihatan bertambah loh. Dia tersenyum. Bagaimana dengan hasil laboratoriummu? Apakah sudah membaik dari tahun sebelumnya? Dia juga tersenyum. Lalu ia berkata kepada saya, Pak WP tenang saja, hidup cuman sekali, harus dinikmati. Apa maksudmu? Dan kemudian dia berkata, saya tahu berat badan saya tidak ideal. Tetapi ya sudahlah, biarlah. Hidup cuma sekali. Saya tahu hasil lab saya tidak bagus, tidak ideal. Tetapi ya sudahlah, hidup kan cuma sekali. Pasrah sajalah Pak WP, apa yang akan terjadi, biarlah terjadi. Jadi saudara-saudara dalam 1 tahun itu walaupun dia tahu apa yang harus ia lakukan, walaupun dia bertekad untuk melakukan sesuatu demi kebaikannya sendiri, tetapi tahu dan tekad tidak akan pernah bisa mengubah kehidupan kita. Kita butuh lebih dari sekedar tahu, kita butuh lebih dari sekedar tekad. Kita butuh untuk melakukannya. Kita butuh untuk mengeksekusi apa yang kita tahu, apa yang kita ikrarkan itu. Dan kehidupan doa Bapak, Ibu, dan saudara sekalian adalah sesuatu hal yang kita tahu apa gunanya. Kehidupan doa adalah sesuatu yang kita tekati untuk kita lakukan. Tetapi seringkali kehidupan berdoa itu tidak bisa mengubah diri kita karena kita sekedar tahu, karena kita sekedar bertekad, karena kita tidak mau konsisten untuk melakukannya. Apa yang akan terjadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian ketika kita sungguh-sungguh berdoa? Apa yang akan berubah ketika kita sungguh-sungguh berdoa? Bagian yang kita baca dari Kisah Para Rasul memberi kita 2 hal. Apa yang sungguh-sungguh akan terjadi, apa yang sungguh-sungguh akan berubah ketika kita berdoa.
Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, doa itu akan mengarahkan pandangan kita kepada kehendak Bapa yang di surga. Mari kita baca Kisah Rasul yang pertama ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, ini adalah percakapan antara Tuhan Yesus dan muridnya. Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian itu, Tuhan Yesus menjelang ia naik ke surga, dia bercakap dengan muridnya. Murid-murid yang sudah sadar bahwa Kristus itu telah bangkit dari kematian, telah menampakkan diri kepada mereka, murid-murid itu segera mengajukan agenda menurut kepentingannya mereka sendiri. Kepentingan orang Israel. Mereka bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka datang dengan agenda mereka kepada Tuhan. Dengan apa yang menjadi keinginan, dengan apa yang menjadi harapan, dengan apa yang menjadi impian. Tetapi perhatikan apa jawaban Yesus. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Engkau jangan memikirkan hal tentang dirimu sendiri, engkau jangan memikirkan hal tentang kehendakmu sendiri, tetapi pikirkanlah tentang apa yang menjadi kehendak Allah, yakni kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku sampai ujung bumi. Dan untuk itu Kristus meminta mereka untuk berdiam diri, untuk berdoa, untuk berjarak dari kehidupan sehari-hari, untuk melakukan dalam tanda kutip karantina bagi diri mereka sendiri, supaya pikiran dan hati mereka itu tidak dipenuhi dengan keinginan sendiri, supaya mereka lewat doa sanggup mengarahkan hati dan pikiran mereka pada kehendak Bapa yang di surga. Doa itu mengarahkan mata dan hati kita pada kehendak Bapa yang di surga. Kepada Dia yang kita sebut di dalam komunikasi kita kepadanya. Dan ketika mata dan hati kita tertuju pada Bapa di surga, maka kepentingan diri sendiri akan sirna. Ketika kita berdoa, doa itu menolong untuk mengarahkan hati, pikiran kita pada kehendak Bapa yang di surga. Ya, kita membutuhkan waktu-waktu doa itu, karena ketika kita menjalani hidup sehari-hari, ada begitu banyak keinginan, kepentingan yang berjuang di dalam diri kita. Kita kadang menjadi bingung apa yang harus dilakukan, kita menjadi bingung keinginan ini benar atau tidak, sesuai dengan kehendak Bapa yang di surga atau tidak. Karena itu kita perlu berdiam diri, mengarahkan pandangan melalui doa kepada Bapa yang di surga, agar kehendak Bapa itulah yang menjadi pandu yang menemani perjalanan kehidupan kita. Saudara, pernahkah Anda memperhatikan orang yang bermain gitar di gereja atau di persekutuan? Biasanya ketika orang itu datang, dia sengaja datang lebih awal untuk persiapan. Dan saya pernah melihat orang yang datang lebih awal untuk persiapan itu
kemudian membuka aplikasi tertentu, dan kemudian dia memetik gitar itu. Dalam situasi sepi, belum banyak orang, apa yang ia lakukan? Ia mengatur, ia melakukan stem terhadap gitarnya, agar nada yang keluar dari senar itu adalah nada yang tidak fals, nada yang sesuai dengan standarnya. Untuk itu dia perlu berkonsentrasi. Dia datang lebih awal, dia mendengarkan nada dari aplikasi itu, dia mencocokkan dengan nada petikan gitarnya. Dia berhenti sejenak melakukan yang lain, dia berkonsentrasi untuk mendengarkan nada itu, dan dia menyesuaikan dentingan gitarnya dengan nada yang keluar dari aplikasinya. Ya, kadangkala kita perlu berhenti sejenak dari hiruk-pikuk keinginan kita, dari hiruk-pikuk kebutuhan kita, dari segala hal yang menjadi urusan kita, dari segala hal yang kita ingin segera tuntaskan. Karena hidup ini bukan tentang diri kita, hidup ini bukan all about me. Tetapi hidup sebagai murid Kristus adalah bagaimana kita menggenapi kehendak Bapa di surga. Itu yang terpenting, itu yang terutama. Dan doa mengarahkan pandangan kita kepada kehendak Bapa yang di surga, mengenyahkan egoisme kita dan memampukan kita untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa yang di surga. Jika sebuah benda mati bernama gitar itu harus di-stem, agar nadanya sesuai dengan standarnya. Begitu pula kehidupan kita, perkataan, pikiran, dan perbuatan kita harus dalam tanda kutip di-stem dengan standar kehendak Bapa yang di surga. Agar hidup kita tidak mengeluarkan nada-nada yang sumbang dan tidak enak untuk didengar. Apa yang terjadi ketika kita sungguh-sungguh berdoa? Yang pertama, doa mengarahkan pandangan kita pada kehendak Bapa yang di surga. Yang kedua, saudara-saudara, doa mengarahkan pandangan kita bukan hanya pada kehendak Bapa yang ada di surga, tetapi doa juga mengarahkan pandangan kita pada sesama manusia. Mari kita perhatikan Kisah Para Rasul pertama ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem, dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Doa bukan hanya mengarahkan pandangan kita untuk melihat kehendak Allah yang kemudian membuat luruh, membuat hilang egosentrisme di dalam diri kita. Tetapi ketika kita berdoa, khususnya ketika kita berdoa bersama-sama dengan orang percaya, ada satu hal yang terjadi. Satu hal itu adalah apa yang tertera di dalam bacaan kita tadi. Ketika seseorang berdoa bersama dengan komunitas orang percaya, ketika para murid itu berdoa, nama-nama mereka disebutkan. Ada Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas. Dan beberapa nama perempuan juga disebutkan.
Ya, doa itu membuat mereka sadar, mereka itu tidak sendirian. Mereka tidak pernah mengikut Kristus sendirian, mereka tidak pernah mengikut Kristus seorang diri, tetapi mereka bersama dengan komunitas orang percaya. Saya yakin ketika mereka memenuhi kehendak Tuhan untuk berdoa, mereka itu bukan hanya sendiri-sendiri, diam dan berbicara kepada Allah secara pribadi, tetapi mereka juga saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mereka juga saling bertukar apa yang ada di pikiran, apa yang ada di perasaan. Dan kemudian mereka menyembah Tuhan bersama-sama dan kemudian mereka berdoa bersama-sama. Ya, doa itu mengarahkan pandangan kita. Bukan hanya kepada Tuhan yang kepadanya kita berdoa, tetapi juga dengan sesama orang-orang yang kita ajak, yang bersama dengan kita ketika kita berdoa. Doa secara khusus yang dilakukan bersama-sama akan membuka mata kita untuk melihat saya tidak sendirian dengan pergumulan saya. Ada orang lain yang barangkali mengalami pergumulan yang sama atau berbeda. Ada kisah dan percakapan yang kami dengar sebelum kami berdoa bersama. Ada kisah dan percakapan yang menghubungkan kami sesama anak Tuhan sebelum kami bersama-sama menyembah dan menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Saudara, ketika para murid Yesus kocar-kacir setelah Yesus disalibkan, masing-masing menempuh jalan kehidupannya sendiri-sendiri. Mereka mendapatkan perintah dari Bapa di sorga untuk bersama-sama berdoa, mengarahkan pandangan kepada Bapa yang di sorga, untuk bersama-sama berdoa, mengarahkan pandangan kepada sesama, hidup di dalam komunitas yang saling menguatkan. Dan itulah yang terjadi ketika kita sungguh-sungguh berdoa atau berdoa bersama di dalam sebuah komunitas. Kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, kita akan diajak untuk melihat dan memperhatikan orang lain. Ada sebuah perkataan bijak yang saya ingat dari seorang rekan pendoa senior. Dia berkata kurang lebih seperti ini. Kita menjadi lebih dekat bukan hanya kepada siapa kita berdoa, yaitu kepada Bapa di sorga. Kita menjadi lebih dekat bukan hanya kepada siapa kita berdoa, tetapi juga dengan siapa kita berdoa. Dengan kata lain, doa seruan kepada Bapa yang dilakukan dalam komunitas itu akan membuat kita menjadi lebih dekat satu dengan yang lain. Doa itu menjadi pengikat yang mempersatukan di tengah segala perbedaan yang ada. Kita tidak lagi memperhatikan kepentingan diri kita sendiri, tetapi kita juga memperhatikan kepentingan orang lain. Sehingga komunitas menjadi makin kokoh, sehingga komunitas menjadi makin kuat. Karena doa bersama yang dilakukan dengan rutin dan teratur. Saudara, apa yang terjadi ketika kita sungguh-sungguh berdoa? Apa yang terjadi ketika kita bukan hanya tahu doa itu baik, bukan hanya bertekad untuk berdoa. Apa yang sungguh-sungguh akan terjadi ketika kita berdoa? Doa akan mengarahkan pandangan kita pada kehendak Bapa yang di sorga. Doa akan mengarahkan pandangan kita kepada sesama yang ada di kanan dan kiri kita dan memperkuat komunitas.
sehingga kita siap untuk melakukan kehendak Allah. Kita tahu apa pentingnya doa. Kita bertekad untuk berdoa. Tetapi yang sungguh-sungguh mengarahkan pandangan kita kepada Bapa di sorga, sungguh-sungguh mengarahkan pandangan kita kepada sesama, adalah ketika kita melakukan doa itu. Selamat berdoa secara pribadi, selamat juga berdoa bersama-sama dalam komunitas menjelang hari Pentakosta. Dan selalu ingat, doa akan mengarahkan pandangan kita pada kehendak Bapa, dan doa yang sama akan mengarahkan kita kepada sesama yang bersamanya kita bersama-sama berdoa. Amin.